Oke, selamat malam teman sekalian. Selamat bergabung kembali di dalam OTG Fat Loss Journey Show bersama saya Roni Suprayogi. Apa kabar semuanya? Acara seperti hari ini teman sekalian, apabila Anda merasakan manfaatnya yang begitu luar biasa bagi diri Anda maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda, pastikan Anda mencatat jadwalnya bahwa di hari Kamis pukul 7 malam dan di hari Minggu pukul 7 malam kami akan kembali untuk membawakan interview dan juga cerita-cerita yang membuat Anda berpikir, oh wow, luar biasa, membawa inspirasi yang baru untuk menjalankan sebuah program yang selama ini mungkin menjadi momok, menjadi ketakutan bagi banyak orang. Oke, teman sekalian, perkenalkan sekali lagi, nama saya Roni Suprayogi, selamat datang, dan saya ingin memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk mengingatkan teman-teman Anda yang mungkin belum bergabung dalam program pada malam hari ini. Karena saya percaya sekali di bulan Desember ini akan memberikan manfaat yang luar biasa hanya dengan mendengarkan setiap cerita dari orang-orang yang merasa bahwa menurunkan berat badan itu tidak mudah alias sulit banget gitu loh. Tapi mereka akhirnya dalam perjalanan mereka untuk menemukan program yang terbaik, mereka berhasil menurunkan berat badan mereka. Pada malam hari ini, saya akan mengundang teman baik saya, Dr. Ria Muhajira, yang saya kenal dulunya, teman sekalian, memang dulunya saya nggak kenal secara pribadi, waktu masih kayak buntelan, oke? Minta maaf, buntelan itu maksudnya kayak bungkusan. Saya akan tunjukkan fotonya nanti. Tapi teman sekalian, sebelum saya mengundang Dr. Ria Muhajira, saya ingin menunjukkan kepada Anda semua, coba ya, fotonya Dr. Ria yang sekarang ini, oke? Coba saya tunjukin sebentar. Nah, yang ini teman sekalian, oke? Anda melihat bagaimana Dr. Ria bersama dengan suaminya Pak Hendra yang kayaknya bahagia banget gitu loh, oke? Dan tentunya kebahagiaan ini didapatkan karena mereka menjalankan dan memiliki kehidupan yang sehat, memiliki keseimbangan antara spiritual, antara jasmani, kesehatan jasmani, dan juga keuangan. Nah, sebelum kita melanjutkan mengenai perjalanan Dr. Ria untuk bisa mencapai kesehatan dan bentuk badan maupun berat badan yang diinginkan, boleh nggak saya mengundang Dr. Ria untuk menyalakan kamera dan mic-nya? Silakan, Dok. Malam, Pak Roni. Oke, selamat malam, Dr. Ria. Apa kabarnya, Dok? Makassar? Luar biasa, Pak. Hujan. Hujan ya? Musim hujan. Oke, good. Nah, Dr. Ria, mungkin Dr. Ria sempat mengikuti beberapa acara yang kita adakan selama 3 acara yang terakhir. Nah, hari ini saya itu mengundang Dr. Ria sebagai tamu yang sangat-sangat teramat khusus sekali. Karena Dr. Ria menyandang gelar seorang medis profesional. Artinya dalam pandangan banyak orang, seorang medis profesional itu seringkali ya sudah tahu segala-galanya yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi Dok, kalau boleh saya tahu dulunya tuh Dr. Ria mengalami kegemukan tuh gara-gara apa? Dulu itu sebenarnya sejak kecil ya, Pak Roni dan teman-teman semuanya, saya dikenal memang sudah gendut sejak kecil, gitu. Jadi saya biasanya bilang mungkin karena faktor keturunan kali ya, karena keluarga saya juga keluarga besar, gitu. 7 bersaudara, orangnya besar-besar juga, gitu. Tapi waktu saya menikah itu jadi saya sama teman-teman saya dikenalnya saya tidak pernah kurus, tidak langsing, tapi nggak gendut juga. Berat teringan saya itu di 55 kg, 54 kg, dengan tinggi badan 155 cm. Nah, mulai menggemuk itu waktu hamil ya. Hamil. Jadi waktu hamil itu berat terberat saya mencapai setiap 1 kali hamil saya naik 10 kg di kehamilan pertama, di kehamilan kedua naik lagi, waktu itu mencapai berat badan 26 kg, jadi berat terberat saya 86 kg. Setelah melahirkan harapannya turun, berat badan kembali berat 55 atau paling banyak 60 kg lah. Tapi ternyata cuma turun 6 kg. Jadi setelah punya 2 anak, saya berada di berat badan 80 kg. Gitu, Pak.
Right. Jadi antara anak pertama dan anak kedua kalau boleh tahu jaraknya berapa lama, Dok? 2 tahun, Pak. 2 tahun, dan dalam 2 tahun tersebut tentunya dengan kenaikan berat badan seperti itu mungkin mengalami sedikit apa ya rasanya, apakah kerasa bahwa kepingin turun berat badannya atau berusaha untuk mengatur pola makan yang lebih sehat, apakah sempat dilakukan dalam jangka waktu kurun waktu 2 tahun tersebut, Dok? Anehnya Pak, saya tidak sadar kalau saya obesitas. Jadi merasa baik-baik Oke. aja, Oke. bahkan kalau bercermin saya tidak sadar Pak kalau saya gendut gitu, nggak nyadar. Oke. Jadi cuma saya sudah melihat orang-orang di sekitar saya mulai khawatir gitu, mulai dari ibu gitu ya, suami kayaknya nahan diri kali ya nggak ngomong gitu, tapi kayaknya tapi yang mengajak saya buat program itu suami akhirnya. Oh, akhirnya suami yang Jadi saya mengajak tidak untuk merasa mengikuti ya, programnya ya? Oh wow, oke. iya. Oke. Oke, jadi nggak ada perasaan terlalu gemuk, nggak ada perasaan kayak minder, nggak confident. Apakah ada mungkin juga nggak ada permasalahan kesehatan karena waktu itu mungkin masih cukup muda kali ya? Ya betul Pak. Right. Tapi dari Cuma segi bajunya tuh dong, benar. bajunya itu tentunya pada saat seseorang tidak mengalami gangguan kesehatan, nggak mengalami gangguan confidence percaya diri, tapi kalau bajunya itu dulunya cukup terus sekarang menjadi sempit, itu apakah sempat kerasa kayak gimana gitu loh? Saya tuh ngerasa saya gendutan gitu, makanya baju yang lama nggak muat lagi, tapi saya tidak sadar saya segemuk itu gitu. Oke. Jadi waktu itu akhirnya kalau cari baju Pak udah nggak bisa muat lagi, baju kemeja udah nggak bisa, pakai celana sudah nggak bisa, jadi saya cuma bisa pakai baju gamis yang bahannya spandex gitu Pak, yang melar-melar gitu. Right, right. Gitu. Dan waktu itu apakah masih aktif praktek sebagai seorang dokter? Yes Pak, jadi saya praktek sebagai dokter, um, orang jadi image-nya itu kalau dokter ya yang gendut itu gitu. Jadi Ya. um, Oke. jadi saya jadi gampang dikenali, gampang diidentifikasi gitu. Jadi khas lah pokoknya orang taunya dokter Ria yang gendut itu. Gitu. Waduh, jadinya kayak jadi trademark gitu ya si dokter Ria yang gendut itu. Oke, nah Dok, saya ingin membawa satu topik yang mana cukup menarik karena gini, saya tuh memperhatikan bahwa kegemukan ini seringkali orang mengatakan bahwa kegemukan itu gara-gara kelebihan makan atau karena makannya pokoknya spending too much money, uangnya tuh dihambur-hamburkan untuk makan makanan yang enggak. Sehingga seakan-akan kegemukan itu adalah penyakitnya orang kaya. Tapi kalau saya perhatikan bahwa ternyata dalam sosial ekonomi yang cukup nggak punya duit gitu ya, kita perhatikan cukup banyak orang-orang yang dalam kategori miskin, itu mereka gemuk juga. Jadi saya perhatikan kalau saya ke pasar atau kalau saya lagi naik motor di Surabaya masuk ke gang-gang, ke rumah-rumah, saya ngeliat adanya orang-orang yang gemuk, padahal mereka bukan orang kaya. Itu kalau misalnya dari segi pengalaman dokter, apa yang mungkin sudah diketahui selama ini, kira-kira ini bukan penyakit yang memang identik dengan penyakitnya orang kaya, tapi bisa menyerang semua orang. Kenapa Dok? Kalau ada opini nggak kira-kira salahnya ini ada di mana? Iya benar sih Pak, kalau dulu orang kegemukan itu identik dengan orang yang makmur gitu ya. Tapi semakin ke sini, karena dulu mungkin kalau karena dulu mungkin orang kaya tuh bebas punya duitnya Duitnya buat untuk makan, benar. ya, buat makan gitu. Tapi ternyata semakin ke sini masyarakat semakin mudah menjangkau makanan-makanan yang tidak sehat dan justru makanan yang mudah didapat, yang murah itu justru yang tinggi lemak, tinggi kalori gitu. Jadi sudah tidak berlaku lagi ya. Dulu kalau saya ingat dulu KFC itu nyebut merek ya. KFC itu makanan orang kaya, seingat saya dulu gitu. Ayam goreng crispy itu makanan orang kaya gitu. Dulu kita pikirnya, kita keheranan, kalau saya dulu waktu kuliah dulu, saya keheranan kok di luar negeri disebutnya junk food ya. Gitu. Kok katanya makanan sampah gitu ya, junk food gitu. Sementara di Indonesia, tapi zaman semakin modern,
ternyata di Indonesia per hari ini ya memang makanan-makanan itu gampang sekali didapat. Jadi sudah tidak ada lagi pengkategorian kegemukan. Dan bahkan mungkin kita sama-sama melihat bahwa KFC yang termasuk kategori makanan mewah itu sekarang itu kan versi yang luar negeri import gitu ya. Ternyata sempalannya atau tiruannya dalam bentuk lokal dengan harga yang mungkin hanya sepertiganya atau mungkin hanya seperempatnya itu sudah bisa dijangkau oleh khalayak umum, sehingga penyakit yang dulunya identik dengan mereka yang makmur sekarang ini menjadi penyakit bagi hampir semua lapisan masyarakat. Itu menurut saya benar sekali. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa kalau kita menyadari bahwa dalam masyarakat ini nggak peduli yang kaya, yang miskin, penyakit kegemukan itu sama. Nah, sekarang boleh nggak kita berbicara sedikit mengenai mereka yang berpengetahuan mengenai kesehatan dan yang mungkin cukup awam dalam kesehatan. Karena dalam perjalanan saya selama 15 tahun terakhir ini mendalami kesehatan, saya bertemu dengan para dokter. Minta maaf kalau di sini banyak para dokter ya, yang mungkin saya nggak sama sekali tidak berniat untuk merendahkan, tapi ini merupakan berdasarkan observasi. Saya bertemu dengan begitu banyak dokter yang mana mereka dokter senior, mereka memiliki ilmunya dalam tanda petik, tapi mereka mengalami juga yang namanya kegemukan yang sangat luar biasa. Dan beberapa kasus yang cukup ekstrim itu, kegemukan itu akhirnya berujung dengan problem dengan komplikasi penyakit yang multiple organ yang komplikasi. Dan sayangnya akhirnya sangat menyedihkan sekali dokter dengan pengetahuan yang luar biasa itu akhirnya meninggal karena di dalam kegemukan tersebut mengkonsumsi begitu banyak obat-obatan yang akhirnya mengalami organ failure dan akhirnya harus meninggal. Ini yang membuat beberapa orang berpikir bahwa kalau dokter kan seharusnya tahu dong untuk mengatasi kegemukan, seharusnya gampang dong. Menurut opini dokternya bagaimana? Ya, menurut saya Pak, pada akhirnya dokter juga manusia ya. Jadi tidak ada pengecualian. Jadi kegemukan, overweight, obesitas, tidak ada pengecualian karena dokter juga manusia, kita bagian dari populasi. Jadi dokter juga mengalami penuaan, metabolismenya melambat. Dokter juga punya metabolisme juga melambat. Dokter juga punya hawa nafsu ya. Jadi punya ya namanya juga disajikan makanan yang enak gitu ya. Apalagi dokter selalu punya solusi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau lagi makan seafood nih, ya kita punya obat kolesterol gitu. Nanti tekanan darahnya naik, kita tahu gitu ya. Kalau dokter biasanya ya sudah tahu ilmunya gitu ya. Justru karena tahu ilmunya, jadi tahu cara mengakalinya gitu. Gitu. Ya. Tapi Oke, dokter Ria, apakah udah kembali ya? Oke. Ya. Justru karena memiliki ilmu dan pengetahuan yang begitu luar biasa untuk dalam segi pengobatan. Jadi punya problem kolesterol, obati, obatnya ada. Tekanan darah tinggi, obatnya ada. Tekanan darah, obatnya ada. Tapi sumber dari kegemukannya itu nggak pernah benar-benar diatasi, sehingga penyakitnya mungkin makin lama juga nggak akan pernah terselesaikan. Apakah mungkin itu salah satu observasi yang cukup fair nggak untuk mengatakan seperti itu, dok? Iya, betul Pak. Benar sekali. Cuman uniknya dokter-dokter tuh takut ya Pak minum obat pembakar lemak gitu. Karena sebenarnya ada juga ya, ada obat kimia ya kan Pak ya yang bantu meningkatkan pembakaran lemak, menghambat penyerapan penyerapan lemak di pencernaan gitu. Cuman sayangnya obat-obat tersebut obat-obat yang banyak sampingnya, nggak nyaman gitu ya. Mungkin dokter juga atau teman-teman yang lain juga tahu ya. Jadi akhirnya ya udah akhirnya semakin jatuh dalam masalah obesitas, overweight yang berefek samping ke penyakit berkomplikasi ke penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Benar sekali. Dan jadi saya perhatikan tadi dok dari segi mereka yang the haves, mereka yang punya, yang makmur, mereka nggak punya penyakit obesitas ini menerkam semua lapisan,
baik yang mungkin mereka yang dalam mengetahui mempunyai ilmunya mengenai kedokteran maupun yang awam, mereka pun juga mengalami problem yang sama. Belum lagi kita bicara mengenai pria maupun wanita juga mengalami permasalahan yang sama. Jadi ini salah satu penyakit yang nabung kegemukan, nggak melihat jenis kelamin, nggak melihat usia, nggak melihat kaya atau miskin, nggak melihat pinter atau nggak terlalu pinter. Ini penyakit yang benar-benar kayak rata, siap untuk ngenain semua orang. Nah, saya ingin menunjukkan fotonya Dokter Ria yang mana dulu sempat gemuk. Ini salah satu foto yang mungkin saya waktu itu masih belum kenal terlalu baik. Ini kalau saya lihat seperti kayak apa ya, kayak buntelan gitu ya, dan bisa jadi kayak bungkusan gitu, Dok. Minta maaf kalau saya terlalu menggunakan kata-kata yang agak terlalu vulgar. Tapi ini apakah ini masa-masa Dokter Ria yang merasa paling gemuk adalah foto di sini, Dok? Iya, betul, Pak. Benar sekali, nggak jahat, minta maaf. Karena kata-kata ini untuk menggugahkan, bukan untuk bukan untuk sama sekali nggak ada maksud untuk menghina, tapi menggugahkan. Jadi kalau tadi fotonya mungkin agak gelap, ini foto yang lebih terang gitu ya. Nah, ini berat tingginya ini terberat tadi Dokter Ria katakan berapa? Kalau saya boleh tanya lagi. Dalam kondisi hamil 86 kg, terus setelah melahirkan di 75 sampai 80 kg. Di sini kira-kira di 80 kg tuh. Maaf, di sini kurang lebih berapa? Di 80 kg. Kurang lebih 80-an ya, kurang lebih ya. Oke, 80-an. Oke. Nah, saya ingin tunjukkan foto yang berikutnya adalah ini foto yang saya dapatkan di mana kalau secara perhitungan itu Dokter Ria dari 80 kg akhirnya turun menjadi kurang lebih 65 kg. Benar, Dok ya? Dari saya mau startnya program 75 kg. Turun ke 60. Oh, sorry, maaf. 75 kg menjadi 60 kg. Oke. Jadi ada penurunan dari 75 menjadi 60 kg. Nah, ini apa yang Dokter Ria lakukan berbeda sehingga bisa mencapai hasil yang seperti ini? Jadi ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, pengaturan pola makan, memperbaiki pola makan. Yang kedua, olahraga rutin, yang mana sebenarnya saya sudah tahu ilmunya sejak zaman dulu, tapi tidak pernah diterapkan. Baru diterapkan setelah program ini. Sama yang ketiga, saya dibantu dengan suplementasi, gitu. Dan yang paling penting juga saya masuk dalam komunitas orang-orang yang menjalankan program yang sama. Oke. Jadi program ini program yang Dokter lakukan selama berapa lama kalau boleh tahu? 3 bulan, Pak. Oh, 90 hari ya programnya ya. Jadi fat loss system yang 90 hari. Nah, banyak orang itu ketakutan, Dok. Begitu mereka harus mengikuti program yang 90 hari, ketakutan nomor 1 adalah mereka harus lapar. Ketakutan nomor 2 adalah mereka harus kesakitan karena dipaksa harus olahraga. Yang ketiga adalah mereka takut kalau mengkonsumsi obat-obatan dalam tanda petik, mereka takut kalau sampai ada apa-apa gitu ya. Nah, apa yang Dokter alami? Apakah itu semua sesuatu yang valid, sesuatu yang memang terjadi dalam diri Dokter Ria mengenai kekhawatiran orang-orang yang mungkin dialami atau tidak dialami oleh Dokter Ria? Jadi Pak dan teman-teman semuanya, saya berani mulai program karena katanya nyaman, justru kita tidak boleh lapar. Nah, waktu itu, oh boleh nih, oh nggak boleh lapar ya, justru disuruh makan ya, oh boleh gitu. Terus yang kedua olahraga gitu, pas olahraga katanya sih cukup 3-5 kali seminggu gitu, dan olahraganya nggak perlu keluar rumah gitu. Jadi dan katanya suplemennya itu memberikan kita mood positif untuk semangat berolahraga. Yes. Oh, ada bantuan lah dari suplementasinya gitu. Ya, yeah. Jadi yang saya rasakan mungkin ada adaptasi ya teman-teman sama bapak-bapak dan teman-teman semuanya. Ada adaptasi 3 minggu pertama. Jadi di 3 minggu pertama perubahan pola makan yang tadinya saya suka makan kue lah, roti lah, mie lah, bakso lah gitu. Pokoknya semua makanan yang enak-enak itu
saya makannya tuh pokoknya berlebihan gitu. Jadi di 3 minggu pertama saya rasa ada masa adaptasi ya. Jadi saya ada migrain sedikit, ada nyeri kepala sebelah. Tapi waktu itu saya pikir kalau yang saya ingat adalah program ini cukup saya kerjakan sekali uh, tuntas, terus saya bisa menikmati kebebasan selamanya waktu itu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa deh. Ternyata setelah 3 minggu adaptasi, saya tidak merasakan sedang program teman-teman semuanya dan Pak Roni tidak merasakan program sampai 90 hari. Gitu. Tiba-tiba, tahu-tahu rasanya tuh kayak tiba-tiba sudah 90 hari, terus saya mendapatkan bentuk tubuh yang seperti ini. Gitu. Wow. Nggak berasa sama sekali. Wow. Jadi yang namanya OTG Fat Loss System yang 90 hari ini, Dokter Silvia pernah lakukan berapa lama yang lalu, Dok, kira-kira? Itu di November 2014 sampai Januari 2015. Wow, oke. 2014 ya. Cukup lama berarti ya. Nah, antara 2014 menuju tahun 2019, itu kan cukup lama, ada 5 tahun berlalu. Apakah sempat mengalami sedikit kenaikan atau gimana? Iya, sempat ngalamin. Jadi cuma anehnya ya, sebandel-bandelnya saya gitu, misalnya lagi makan, saya paling bandel tuh biasanya di bulan puasa ya. Jadi kalau lagi puasa gitu, buka puasa tuh makan takjil lah gitu, berlebihan. Harusnya kan makan yang manis-manis lah, itu balas dendam gitu. Nah, naiknya 2 kilogram. Ya. Sama yang paling saya rasa itu kita lebih aware ya. Jadi yang saya rasakan dari program ini tuh maaf, ternyata ini suaranya agak putus-putus, tapi nggak apa. Saya kurang menangkap. Oke, tes. Maaf, ini kayaknya signalnya sedang bermasalah. Oke, teman sekalian, dengan sedikit bandel makannya, mungkin pada saat bulan puasa atau lebaran, minum-minuman yang manis-manis atau makanan-makanan yang nggak seharusnya dimakan, itu ternyata 5 tahun tersebut habis turun sebanyak 15 kg. Dokter Ria mengalami kenaikan mungkin hanya sekitar 1 atau 2 kg tanpa harus mengajarkan kepada Anda semua untuk memiliki yang namanya habits atau kebiasaan. Nah, dalam kebiasaan ini adalah harus merupakan kebiasaan makan yang bukan saja Anda lakukan selama 90 hari, tapi memiliki kemampuannya bahwa kebiasaan makan ini bisa dipertahankan seumur hidup. Makanya kenapa tadi waktu Dr. Ria mengatakan nggak ini, kurang lebih seperti itu ya. Dr. Ria, apakah sudah bisa mendengarkan suara saya kembali? Bisa, Pak. Oke, good. Oke, nah, thank you. Nah, tadi sempat mengatakan bahwa kalau memang tubuh manusia ini kan bukan tubuh yang mati gitu ya. Artinya kalau sudah mencapai berat badan tertentu, terus berat badannya nggak bisa naik, nggak bisa turun. Pasti akan sedikit naik, pasti akan sedikit turun. Apalagi bagi para wanita, jangan khawatir pasti produktif menstruation cycle-nya, Anda pasti akan mengalami sedikit gemuk, mungkin ada bloating pada saat PMS. Jadi hormon-hormon wanita sedikit berbeda. Jadi kalau Anda memang agak sedikit naik, agak sedikit turun apa segala, it's okay, jangan khawatir. Bukan berarti Anda programnya gagal. Nah, Dokter Ria, yang terakhir saya ingin ngasih program nambah tadi gitu ya, program yang namanya OTG Fat Loss System yang 45 hari. Kalau saya boleh tahu, Dok, dari hasil yang udah bagus banget, ya sempat naik 1-2 kg, terus akhirnya kok kepingin nyoba yang 45 hari lagi, kenapa, Dok? Karena saya punya goal baru, Pak. Oke.
Goal baru. Jadi goal barunya ingin mencapai berat badan yang lebih rendah lagi gitu ya, atau mungkin presentasi lemak yang lebih rendah lagi begitu. Iya benar Pak. Oke, nah teman-teman sekalian, jadi foto yang terakhir ini adalah foto yang mana kita masih belum tahu berapa penurunan berat badan Dr. Ria dari sebelum memulai program 45 hari dan sesudah menyelesaikan yang 45 hari. Jadi pada malam hari Dr. Ria jangan tolong jangan dimatikan dulu kameranya. Anda bisa melihat bahwa dalam OTG Fat Loss System ini yang begitu luar biasa. Omong-omong saya boleh tahu nggak dok, apa perbedaan program yang 90 hari dengan yang 45 hari ini? Yang paling utama aja yang Dr. Ria rasakan. Apakah programnya lebih berat, atau sama aja, atau lebih ringan, atau gimana? Sama aja sih kayak. Sama aja. Tetap aja nggak ada beratnya, tetap aja bisa dinikmati dengan kenyamanan. Apakah benar itu? Iya benar. Tadinya dia ada pola makan khusus kan ya Pak, yang 45 hari. Tadinya saya pikir bisa nggak? Ternyata mudah kok, karena ada suplementasi. Yes, dan saya setuju sekali teman sekalian. Ingat ya, dalam program 45 hari maupun 90 hari, supplementation itu bukannya sesuatu yang harus Anda bergantung terhadap suplemen agar bisa menurunkan berat badan Anda. Supplementation itu ada di sana untuk membantu Anda bertransisi dengan lebih mudah. Ingat sekali teman sekalian, yang membuat Anda memiliki hasil yang bisa dipertahankan adalah habits, kebiasaan yang Anda bisa pertahankan seumur hidup Anda. Tapi kebiasaan tersebut adalah kebiasaan pola makan yang harus bisa Anda nikmati. Ya, ingat ya teman sekalian. Nah, quiz saya pada malam hari ini adalah, Dr. Ria, minta maaf, jangan diberikan jawabannya terlebih dahulu. Quiz yang dinanti-nanti pada malam hari ini adalah, berapa penurunan berat badan Dr. Ria dari titik terakhir, oke? Dari titik terakhir sebelum beliau mengikuti program yang 45 hari. Tunggu dulu dong, jangan dijawab dulu teman sekalian. Stop. Oke. Bukan total penurunan, oke, bukan total penurunan, tapi penurunan sesudah beliau turun 15 kg, sempat ada naik 1-2 kg, terus akhirnya mengambil program yang namanya program OTG Fat Loss System yang 45 hari, itu turun lagi berapa kilogram totalnya. Silahkan, saya berikan waktu kurang lebih sekitar 30 detik bagi Anda semua untuk mengetik berapa kilogram. Yang pertama yang paling tepat akan mendapatkan hadiah dari saya yang namanya Epic Yin Yang Mask yang saya datangkan khusus dari Amerika. Teknologi ini adalah sebuah masker yang begitu luar biasa. Teman sekalian, saya ini kan nggak terlalu suka ya pakai yang namanya masker. Bu Rani selalu maksa saya, ngingetin saya, bahkan dia bilang, sini Ron, kamu diam aja, aku yang makin kamu gitu ya. Nah, tapi pada saat saya mencoba Yin Yang Mask ini masker yang saya benar-benar kayak ketagihan gitu loh teman sekalian. Ketagihan kayak habis pakai sekali, besoknya kepengen pakai lagi, besoknya kepengen pakai lagi. Makanya akhirnya saya katakan bulan Ibu, Lan boleh nggak aku beli yang cukup banyak dari Amerika, saya bawa ke Jakarta dan kebetulan karena barangnya sudah ada, saya akan berikan kepada satu pemenang pada malam hari ini yang bisa memberikan jawaban, bukan memberikan, menduga jawaban yang paling tepat berapa penurunan berat badan Dr. Ria dari titik terakhir sebelum dia memulai program Body Burn 45. Jadi sesudah turun 15 kg ya, terus ada naik 1-2 kg, terus akhirnya ngikutin program yang 45 hari, total penurunannya berapa, oke? Nah, di sini kayaknya udah cukup banyak yang memberikan jawaban, saya akan lock terlebih dahulu. Oke. Gimana caranya nge-lock? Bentar ya guys. Oke. Security. Oke, saya akan buka teman sekalian. Saya akan matikan dulu screen sharing-nya. Oke, saya akan buka chat-nya untuk mengecek siapa yang memberikan jawaban yang paling tepat.
Oke. Oke, bentar saya masih scroll ke atas. Anda boleh berhenti mengetik sekarang teman sekalian karena udah selesai waktu kuis yang diberikan. Oke. Saya mulai baca ya. Dari ada yang mengatakan 15 kg, 55 kg. Waduh, kalau 55 kg dokternya jadi apa nih? 15 kg, 26. Bukan totalnya teman sekalian. Kalau sebelumnya sudah turun 15 kg dari program yang 90 hari, terus nambahin yang program 45 days, 40 hari, itu berat badannya turun berapa? 15, 5. Oke, kita ketemu pemenangnya teman sekalian. Namanya adalah Ibu Feby Syahesi. Oke, Ibu Feby Syahesi. Penurunan dokter ya, dari titik di mana beliau memulai program Bodybuilding 45 itu adalah turun sebanyak 5 kg ekstra. Oke, jadi dari itu sebelumnya sudah turun 15 kg, ada sedikit naik 1-2 kg, tapi dari titik tersebut menjalankan program 45 hari itu turun tambahan sebanyak 5 kg. Nah, sekalian, apa yang menarik dari program OTG Fat Loss System ini adalah kita itu nggak memaksa tubuh kita turun berat badannya kalau nggak bakar lemak, karena lebih penting kehilangan lemak daripada kehilangan berat badan, teman sekalian. Ya, ini penting sekali. Nah, yang namanya Mbak Feby Syahesi, kalau saya boleh tahu, apakah coba ya, saya berusaha. Ibu Feby. Silakan Bu Feby, apakah bisa menyalakan mic dan kameranya? Ibu Feby. Oke. Mic dan kamera masih nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, it's okay. Nanti saya minta Bu Feby untuk nggak bisa unmute. Oke, coba ya kita berikan waktu sebentar buat Bu Feby. Saya coba meng-unmute. Oke, silakan Bu Feby, dicoba sekali lagi. Oke, selamat malam Pak. Selamat malam Bu Feby, coba saya akan pin sebentar. Halo Dok. Oke, boleh nggak dinyalain videonya juga? Pak, boleh tanpa kamera nggak ya? Saya lagi nggak pakai hijab. Oh, oke, ya, Bapak. Oke. Nah, Bu Feby, kalau saya boleh tahu, Bu Feby punya apakah ada hubungan persaudaraan, upline, downline, mungkin selama ini, atau stalking Dr. Ria Muhajirah? Apakah sudah kenal dengan beliau sebelumnya? Crossline Dok. Pak. Oh, crossline. Oke. Jadi nggak ada hubungan khusus langsung downline dan Nggak ada. ya. Oke. Nah, Bu Feby sendiri apakah pernah menjalankan program Fat Loss System ini? Belum Pak. Oh, belum ya. Oke. Apakah belum itu? Apakah karena memang nggak mengalami problem dengan kegemukan atau bagaimana? Sebenarnya saya punya problem juga dengan berat badan, tapi karena lagi program hamil gitu Pak, jadi kayaknya belum mau coba dulu, tapi nggak tahu nih, kayaknya akan coba nih setelah lihat sharingnya Dokter Ria. Oke, nggak masalah. Oke, terima kasih Mbak Feby. Terus terang memang banyak sekali program orang-orang yang mengatakan bahwa sesudah mereka mengikuti program dan mengalami penurunan berat badan, tiba-tiba probability, kemungkinan untuk mengalami conceive atau kehamilan itu menjadi lebih tinggi. Karena berat badannya mulai menurun, tapi harus dengan sehat ya. Jangan dengan starvation, dengan program yang benar, dengan makanan yang benar, supplementation yang benar. Maka biasanya kemungkinan untuk bisa mendapatkan kehamilan menjadi lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa Bu Feby, terima kasih. Nanti minta tolong kontak dengan upline Ruby atau upline Blue Diamond-nya untuk bisa memberikan alamat yang lengkap kepada saya. Sehingga saya bisa berikan hadiah masker Yin Yang Mask tersebut. Oke? Alhamdulillah, makasih Pak Roni. Makasih Dokter Ria. Oke. Jadi Dokter Ria, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya percaya sekali bahwa apapun yang dibagikan ini menjadi sebuah inspirasi yang begitu luar biasa. Karena total penurunan yang antara saya nggak tahu mendekati 18-20 kg ini
itu bukan sesuatu yang gampang dan banyak orang yang struggle, banyak orang itu yang yang kesulitan untuk menurunkan berat badan mereka dan akhirnya mereka mencari cara-cara yang salah dan cara-cara yang salah tersebut akhirnya mungkin bisa memberikan hasil yang sementara tapi tidak bisa memberikan hasil yang jangka panjang. Jadi Dr. Ria ini teman-teman sekalian adalah salah satu contoh yang sudah hampir 6 tahun teman sekalian ya. Hampir 6 tahun mempertahankan hasil yang luar biasa dan bahkan mendapatkan hasil yang lebih luar biasa lagi dengan mengikuti OTG Fat Loss System. Oke teman sekalian, sampai di sini dulu pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Ria. Kita akan kembali lagi mengadakan acara yang namanya OTG Fat Loss Journey Show di hari Kamis pukul 7 malam. Dan teman sekalian, satu lagi sebelum saya lupa, di tanggal 3 Januari, saya mengundang seorang pembicara yang namanya, dia itu sudah menjadi tim elit dan juga $1 million circle member. Dan apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah menggarap market bisnisnya fat loss di Malaysia. Total penghasil sudah puluhan miliar rupiah, teman sekalian. Dan kita akan, bagi Anda semua yang ingin belajar dari satu orang ini, maka Anda bisa mengikutinya secara khusus di tanggal 3 Januari tersebut. Tapi tanyakan kepada mitra Anda, upline Anda, bagaimana caranya untuk mengikuti acara tersebut. Karena acara tersebut itu sendiri gratis, tapi diberikan secara gratis bagi mereka yang memberikan komitmen untuk mengikuti proses 1+1 dalam Virtual Success Summit Februari 2021. Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi terima kasih Dr. Ria. Salam juga buat Pak Hendra. Semoga tahun 2020 ini bisa ditutup dengan dahsyat dan luar biasa dan memulai tahun 2021 bahkan dengan lebih luar biasa lagi. Oke, selamat malam teman sekalian. Sampai jumpa di hari Kamis